sore. Kedengeran kan? Kedengeran, siap. Oke ya, jadi hari ini saya merasa senang sekali ya karena diminta Bang Adit nih untuk menjadi moderator di hari ini ya. Judulnya apa? Mencari beasiswa yuk gitu ya. Dan alhamdulillah mungkin kalau belum kenal dengan saya perkenalkan dulu ya. Saya Nur Fadli, biasa dipanggil Fadli aja. Saya sehari-hari dosen di Universitas Syahwala di Fakultas Kelautan dan Perikanan. Ini Unsyah ini letaknya paling ujung Indonesia ya, paling barat, tempatnya ngopi-ngopi nih. Jadi kalau ke Aceh itu wajib ngopi gitu. Dan kebetulan dulu dengan Bang Adit kenalannya waktu saya ngambil master di Jerman, sama-sama di Jerman. Walaupun beda kota, tapi kami sering ketemu. Dan hari ini saya pikir hari yang sangat penting juga nih, karena saya baru ketemu dengan beberapa kawan-kawan di sini. Di sini ada narasumber kita nih, Mas Susanto ya, Susanto Saman. Panggilnya Bang apa Mas nih? Bang aja, Bang. Bang aja ya, Bang Susanto ya. Ya. Soalnya saya mau nanya tuh, Samannya itu dari mana? Dari Aceh bukan ya? Nama Bapak, nama Biang. Karena tadi di komen mau nanya, Susanto Saman gitu kan. Jangan-jangan Aceh, kalau Aceh itu kan Saman itu tarian tuh. Kalau satu lagi kalau di Malaysia, Saman itu denda, Bang. Oh. Oke, terus ini juga ada Mbak Fira nih. Ya, ini juga selama ini kenalnya masih ya dari ini aja lah ya, online lah, nggak ketemu langsung ya. Ini Mbak Fira sekarang posisinya di Korea ya Mbak ya? Ya di Korea. Ya mungkin nanti ini kan banyak juga yang kawan-kawan itu selama ini kan tujuan sekolah itu banyaknya di Eropa, di Amerika ya. Mungkin ke Korea ini juga menjadi salah satu yang selama ini masih agak jarang orang pergi. Selama ini kan kalau ke Korea itu lebihnya ke wisata ya, lebih wisata dan sebagainya. Mungkin nanti kita dengarlah cerita dari Mbak Fira nih, bagaimana tips dan triknya nih ke Korea. Terus di sini ada Mas atau Bang nih, Andira Reo Putra nih. Nah, ya, ini siapa? Mas. Siapa? Mas aja ya? Iya. Nah, ini salam kenal nih Mas ya. Nah, ini juga nih dari, kalau kita lihat dari profilnya dari University of Philippines ya. Nah, ini sebenarnya kalau di bidang saya nih di kelautan, ini University of Philippines ini termasuk salah satu yang paling maju lah, karena papernya paling banyak ya kalau untuk bidang terumbu karang. Kalau boleh tahu Mas Andira ini apa bidangnya ya? Mas Rio Putra ya Bang ya? Bidang saya urban planning. Woi, itu urban planning. Oke, mantap. Oke, jadi ini kita hari ini ada 3 ya. Saya pikir mungkin digilir aja lah dari Bang Susanto lah ya. Jadi saya terakhir aja, Pak. Oh, terakhir. Oh, jadi siapa dulu nih mau nih? Bang Rio Putra atau gimana? Atau Mbak Fira? Saya salah asap dulu ya. Siapa yang mau duluan nih? Fira dulu, Fira. Fira dulu, Fira. Ya oke Mbak Fira. Perempuan dulu. Yes, ladies first lah ya. Oke Mbak Fira ya, silakan karena memang Korea nih mantap nih. Ya, silakan Mbak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo, salam kenal semuanya. Saya Fira, saat ini tercatat sebagai peneliti di Kyungpook National University, Daegu, Korea Selatan. Nah, kalau kita bicara tentang scholarship ya, beasiswa. Beasiswa ke Korea itu sebenarnya banyak banget. Dan untuk bisa dapat beasiswanya itu, kalau menurut saya agak sedikit mudah didapat gitu. Nah, kalau selama ini banyak juga teman-teman dari SMA ataupun yang selevel universitas pasti banyak taunya itu kalau Korea itu K-pop, drakor gitu ya. Nah, buat yang pecinta Korea, bukan berarti ke Korea itu karena drakor atau karena K-pop-nya, tapi memang harus ada trik and trik tersendiri gitu. Nah, di sini sebelum saya bicara ke trik, saya bakal kasih tahu dulu mengenai levelnya. Jadi, kalau kita mau cari beasiswa itu levelnya apa sih? Mau level S1, S2 atau S3 gitu. Nah, kalau untuk level S1, saya tidak merekomendasikan teman-teman SMA di Indonesia itu untuk S1 di Korea. Karena apa? Karena kurikulum di sini itu kalau untuk S1 menurut saya kurang begitu bagus. Masih lebih bagus di Indonesia karena kalau di Indonesia itu
kita terbiasa dengan praktikum seperti itu ya. Jadi kalau di sini itu nggak ada praktikum, skripsi juga nggak ada, hanya semacam presentasi proyek-proyek kecil lah istilahnya. Jadi anak-anak di Indonesia itu bisa dikatakan pada saat mereka masuk S2 atau S3 ke Korea itu lebih matang kalau menurut saya. Nah, kalau untuk S2 dan S3 sendiri itu di Korea itu lebih more on research. Jadi di sini riset itu jadi semacam apa ya? Laborious gitu loh. Jadi pekerjaannya lebih sering di lab untuk jurusan science and technology. Sementara kalau untuk jurusan-jurusan sosial itu santai. Nah, dan juga Korea itu non-English speaking country. Nah, jadi kita juga harus tahu what you want and what you need gitu loh. Jadi kalau misalnya kita bicara major, kalau mau ke Korea lebih bagus itu kalau yang highlight majornya itu untuk science and technology, untuk polisi, yang jurusan polisi, cyber, crime, yang kayak gitu itu juga bagus. Selain itu Korean language and literature. Of course. Nah, tapi kalau untuk jurusan sosial, itu agak sulit untuk cari beasiswanya ke sini. Karena di Korea itu yang terkenal itu untuk beasiswa itu lebih kepada project ataupun bantuan dari profesornya. Itu yang paling gampang didapat gitu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu macam-macam beasiswa di Korea. Yang pertama itu ada KGSP, itu yang resmi dari pemerintah Korea. Nah, di sini kebetulan saya punya teman dulu yang beliau itu salah satu tim screening di Kedutaan Korea Selatan di Indonesia, di Jakarta. Kita tanya apa sih sebenarnya triknya atau apa sih sebenarnya yang dicari sama Korean Government Scholarship Program ini gitu kalau misalnya kita apply. Karena di program beasiswa pemerintah Korea ini cukup banyak kompetisi ya, jadi nggak mudah dapatnya. Cukup banyak kompetisi, low probability. Nah, di sini yang mereka cari itu adalah dari majornya kita, jadi dari jurusannya kita. Jurusan dan proposal itu harus unik. Jadi kayak waktu itu ada teman-teman tuh yang dapat jurusannya desain, lebih ke arah desain produk atau ke desain interior. Nah, yang seperti itu mungkin agak sedikit unik gitu kok buat mereka. Sementara kalau untuk jurusan-jurusan seperti teknik ataupun science gitu ya, itu agak susah kalau untuk dapetin beasiswa dari pemerintah karena banyak banget beasiswa untuk science and technology. Nah, yang kedua itu ada beasiswa yang G2G dan U2U. Jadi government to government atau university to university. Nah, di sini biasanya ada di KDI. Jadi ini KDI bukan kontes dangdut Indonesia ya, tapi Korea Development Institute. Nah, biasanya di sini itu yang dikirim itu biasanya dari instansi pemerintah kita gitu. Nah, itu biasanya dapat beasiswanya KDI ataupun beasiswa Postek ataupun yang sekarang lagi usung itu yang polisi. Jadi ada kerjasama antara polisi Indonesia dengan polisi di Korea. Nah, setelah itu yang ketiga beasiswanya yang saya bilang tadi dari profesor ataupun project base. Nah, ini yang gampang untuk didapat, tapi terbatas untuk jurusan science and technology. Karena di sini base-nya itu adalah project, dan project-project di Korea itu umumnya lebih kepada science and technology. Nah, di sini gimana cara dapetinnya? Cara dapetinnya itu yang pertama, kita cari dulu nih, kita mau ke kampus mana? Kan ada banyak tuh ya kampus di Korea Selatan. Kita cari kita mau ke kampus mana, itu yang pertama. Yang kedua kita cari jurusan kita ada nggak di universitas tersebut. Setelah itu, yang ketiga kita cari profesornya. Jadi profesor di jurusan itu ada nggak yang kira-kira sesuai sama bidang ataupun riset yang kita mau kita kembangkan selanjutnya. Nah, setelah itu kontak profesornya. Jadi kita email profesornya, kita tanya misalnya, kira-kira ada ini enggak
ada peluang nggak untuk dapetin beasiswa, atau bisa nggak kita apply untuk S2 ataupun S3 gitu loh. Sebentar. Oke. Nah, dari situ biasanya profesor itu kalau di Korea Selatan, profesor-profesor itu mereka punya dana riset yang itu sudah dikasih dari pemerintah Korea, jadi semacam dari dikti lah ya, dan itu selalu ada gitu. Jadi itu dikasih ke setiap jurusan, dibagiin ke setiap profesor. Biasanya itu per profesor itu mereka berhak bisa punya 4 atau 5 student yang bisa direkomendasiin sama mereka untuk dapetin beasiswa ini. Nah, itu namanya BK21 atau Brain Korea. Nah, di sini kalau memang nanti profesornya itu apa namanya punya budget, nah itu nanti kita akan digiring untuk apply pada saat admissionnya itu sudah ada gitu loh, sudah mulai gitu termnya gitu. Nah biasanya kalau misalnya untuk kalau spring semester Maret mulai kuliah itu biasanya sekitar November itu sudah dibuka pendaftaran. Nah, jadi nanti pada saat kita daftar, kita taruh di situ siapa nama pembimbing kita, nah kita taruhlah nama profesor yang sebelumnya sudah kita kontak. Seperti itu. Nah, di sini kalau untuk biasanya setiap kampus itu juga punya beasiswa kampus. Beasiswa kampus itu biasanya mereka hanya memberikan free tuition. Nah, bagaimana caranya mereka untuk seleksinya itu biasanya berdasarkan level bahasa Inggris kita. Jadi language. Nah, biasanya itu kan kalau minimumnya itu misalnya kalau untuk TOEFL itu 530, tapi kalau CBT 197. Kalau misalnya IBT 71, kalau misalnya IELTS 5,5 gitu loh. Nah, karena ini hanya berdasarkan level bahasa Inggris, jadi biasanya siapa yang paling tinggi, nah itu yang bakal diambil sama mereka untuk dapetin free tuition. Sementara living cost-nya itu nanti kita dapat dari yang Brain Korea tadi, yang BK itu. Dan kalau misalnya profesornya baik, kita bakal dapat duit-duit tambahan dari proyek-proyek yang kita ikut di laboratorium yang kita masuki. Nah, setelah itu kalau misalnya sudah oke nih ya, sudah oke, prosesnya biasanya sekitar 2 bulan sampai pengumuman. Nah, setelah itu untuk keberangkatan sendiri, karena ini beasiswanya bisa dibilang profesor ataupun project base, jadi kita itu nggak ada yang namanya settlement allowance, kita nggak ada biaya tiket, itu kita semua sendiri. Jadi begitu kita sampai di Korea, baru kita dapat living cost yang disediakan oleh profesor itu untuk di bulan pertama. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya kita sudah keterima dan kita mau berangkat, ya kitanya sendiri juga harus siap-siap ya untuk nyiapin setidaknya untuk 1 bulan pertama. Nah, sekarang kalau misalnya nih kita udah keterima, preparation sama adjustment-nya itu apa aja nih yang kita penting gitu, yang perlu kalau misalnya kita mau ke Korea. Yang pertama, karena kita biayanya itu biasanya tidak di-cover untuk tiket dan juga settlement allowance, jadi at least kita harus punya pegangan untuk 1 bulan pertama. Kita harus punya pegangan untuk 1 bulan pertama. Dan untuk biaya Gisuksa itu apa sih, aku lupa. Dormitory, asrama. Nah, untuk asrama itu kita bayar sebelum kita datang. Jadi kita udah pesan tempat dulu gitu kan. Jadi kita sudah bayar. Kalau kita mau tinggal di luar, tidak tinggal di asrama, itu kita harus cari kosan, di mana kosan di sini itu kita harus pakai deposit. Jadi harus ada deposit money-nya. Nah, deposit itu paling murah, deposit itu 1 juta won atau sekitar 12 juta. Wow. Dan uang sewa per bulannya itu sekitar, paling murah itu sekitar 300.000 won atau sekitar berapa ya?
sekitar 3,5 juta atau 4 juta rupiah. Jadi itu yang harus kita siapin sebelum kita datang ke Korea. Nah, selain itu, bagi teman-teman Muslim, karena Korea ini bukan Muslim country, jadinya tinggal di asrama itu tidak recommended. Karena kalau kita tinggal di asrama itu sudah termasuk makan, dan kita nggak ada yang bisa kita makan gitu selain nasi doang gitu. Jadi memang tinggal di luar itu pilihannya gitu. Jadi kalau bisa ya nggak tinggal di asrama. Nah, selain itu ada beberapa tips buat teman-teman yang mau ke Korea, karena Korea ini kalau untuk S2 dan S3 itu untuk jurusan Science and Technology kita harus nge-lab, di mana waktunya itu bisa jadi dari jam 9 pagi sampai jam 11 malam. Nah, ada beberapa culture atau tradisi di sini. Jadi profesor itu adalah dewa, profesor itu adalah raja. Nah, jadi kita mau nggak mau kita harus ikut apa kata mereka gitu ya. Jadi pada umumnya profesor itu maunya kita ada di lab, walaupun kita nggak ngapa-ngapain. Jadi kalau misalnya kita kan sekarang kita suka mikir, ngapain gue di lab, gue nggak ngapa-ngapain, cuma tidur doang atau cuma buka-buka Facebook, buka-buka Instagram gitu. Nah, buat mereka itu nggak apa-apa. Jadi as long as you stay in the lab, that will be okay. Bahkan banyak anak-anak Korea yang juga mereka tuh tidur di lab gitu, itu nggak apa-apa gitu loh. Nah, tapi ada juga profesor-profesor yang nggak gitu. Jadi yang memang sudah lebih open-minded, jadi mereka tidak begitu masih ikut ke culture-nya Korea yang dulu gitu. Nah, selain itu untuk yang Muslim biasanya sholat itu ada beberapa profesor yang mereka juga nggak ngerti, karena di Korea itu Islam itu masih dianggap sebagai culture. Jadi mereka nggak ngerti. Kayak saya dulu waktu saya S2, profesor saya itu sangat-sangat Korean sekali, dan beliau itu sampai bilang, kamu itu kan sholat 5 kali ya sehari katanya. Itu tuh kan buang-buang waktu gitu loh. Jadi maksudnya dia, ngapain sih lo sholat 5 waktu, lo buang-buang waktu gitu loh, mendingan lo kerjain kerjaan lo gitu loh. Seperti itu yang terjadi di sini. Jadi karena memang tidak begitu banyak orang yang paham mengenai Islam, kalau misalnya kita puasa gitu, kalau misalnya kita sholat, kita pakai kerudung, itu banyak yang tanya, apalagi kalau lagi musim summer kayak sekarang ini, kayak musim panas, mereka tuh suka risih sendiri gitu loh, ngelihat mereka yang ngerasanya tuh panas banget, jadi mereka yang ngerasain, ngapain sih lo pakai itu, gue ngelihat lo aja gerah gitu loh. Seperti itu, yang terjadi di Korea Selatan. Nah, ada beberapa teman-teman nih yang biasanya suka tanya ke saya atau email ke saya atau dari Messenger dan lain-lainnya itu yang pengen, Kak, saya mau dong ke Korea. Saya senang banget nih sama tradisinya Korea gitu loh. Maksud saya tradisi Korea, tradisi yang mana gitu loh. Karena kalau yang teman-teman lihat dari drama Korea itu nggak ada gitu loh. Itu tuh drama gitu loh, sama aja kayak kita. Itu tuh sinetron gitu kan ya. Jadi aslinya tuh ya nggak kayak gitu loh. Nah, lihat lagi ada juga yang waktu itu bilang, saya mau ke Korea, mau ngambil jurusan apa, saya tanya. Jurusannya bahasa Inggris. Lah, ngapain ngambil bahasa Inggris ke Korea Selatan? Orang Korea sendiri itu mereka nggak bisa bahasa Inggris gitu. Jadi itu tadi, jadi kamu harus tahu apa yang what you want and what you need gitu loh. Apalagi kalau untuk S2 dan S3 ini kan lebih ke arah riset ya. Jadi kita bukan milih, wah ini universitas paling keren nih. Bukan kayak gitu, tapi kita lihat dari risetnya dan siapa pembimbing kita gitu loh. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Jadi kayak waktu saya sendiri, waktu pertama kali saya ke Korea Selatan, jadi kita lihat karena saya jurusannya awalnya itu teknik industri, saya ngelihatnya industri ini peluangnya oke, banyak di mana-mana. Terus saya lebih kerucutkan lagi, kenapa saya pilih di Asia, karena Asia itu menurut saya bisa langsung diaplikasikan dengan Indonesia, lebih dekat gitu pendekatan-pendekatannya. Nah, sementara untuk Asia, industri yang bagus itu antara Jepang dan Korea. Jadi sudah lebih terkerucut lagi gitu. Jadi saya bukan ke Korea itu bukan karena
drama Korea atau karena K-pop. Saya sendiri nggak tahu gitu. Kalau misalnya ketemu ini siapa saya nggak ngerti. Justru orang-orang yang di Indonesia yang oh kakak satu kampus sama Rain, B-Rain gitu. Oh iya emang saya satu kampus. So, saya baru tahu kalau dia artis gitu. Jadi kayak gitu. Ada juga teman-teman itu yang sudah dapat dapat beasiswanya parsial nih dari profesornya. Misalnya profesornya bilang, oke, kamu bisa saya kasih free tuition, tapi untuk living cost-nya saya baru bisa kasih di tahun kedua. Kadang profesor-profesor di Korea itu suka tricky gitu loh. Jadi mereka suka, saya mau lihat dulu nih orangnya gimana gitu. Karena kalau yang mereka harapkan dari mahasiswa asing itu adalah kemampuan kita berbahasa Inggris. Itu yang nomor satu. Jadi kalau ada project, kalau ada apa-apa, bisa jadi kolaborasi dengan Koreanya itu kita yang lebih banyak untuk disuruh untuk tulis paper gitu. Jadi memang mereka lebih pengennya kita mahir berbahasa Inggris dan juga mahir menulis gitu. Nah, di sini kasusnya itu sempat terjadi banyak beberapa anak itu yang berpikir bahwasannya oh ya udah kayaknya gue bisa maintain nih selama gue di Korea, nanti untuk living cost saya tinggal part time aja, pasti bisa lah kalau saya part time gitu. Nah, realnya, kenyataannya untuk part time itu sendiri itu nggak ada waktu. Jadi kalau untuk mahasiswa jurusan Science and Technology di Korea itu kita nggak punya waktu buat part time. Jadi jangan berharap oh saya nanti bisalah pasti part time itu pasti bisa, pasti cukup. Cukup sih kalau kita hitung dari gaji part time itu cukup, cuman waktunya itu nggak ada gitu. Jadi emang pikirin benar-benar kalau misalnya beasiswanya parsial, jangan nekat. Kalau menurut aku sih gitu. Jadi jangan nekat lah, mendingan nggak usah jadi, dibatalin aja gitu. Kadang kan orang itu sudah terlalu euforia ya, jadi udah gue keterima nih di Korea nih, Korea kan keren ya, banyak artis-artis drama Korea, K-pop dan lain-lain gitu loh, atau ya gue keterima nih di luar negeri. Ya jangan terlalu nekat kalau menurut aku sih gitu. Kayaknya itu aja yang bisa saya sampaikan sekarang. Mungkin nanti kalau ada yang mau tanya-tanya boleh ya lebih lanjut. Terima kasih, Mas Fadli. Siap, terima kasih Mbak Fira. Waduh, ini banyak informasinya, ada tips dan triknya juga ya. Jadi saya memang nggak kebayang ini bagaimana bisa Korea, kuliah di Korea itu memang ini paling nggak jadi lebih paham lah ya sedikit ya. Oke, nanti mungkin jika ada yang punya pertanyaan disimpan dulu ya. Kita dengar dulu ke sesi selanjutnya nih dari Mas Rio Putra nih Mas. Bang. Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang saya. Halo? Bang, suaranya di-unmute Bang. Suaranya di-unmute Bang. Udah? Ya, siap. Ya. Kedengeran. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya diajak sama Mas Adit yang juga senior saya di Brawijaya. Temanya tentang beasiswa, mencari beasiswa. Karena saya juga awalnya saya ini lahirnya bukan dari beasiswa Mas sebenarnya, tapi S3 saya. S3 saya di LPDP 7 karena memang waktu itu pertemuan saya dengan Mas Adit waktu saya jadi PPI di Manila, saya suruh bergabung dengan Mas Adit. Kemudian saya nyari sekolah itu sebenarnya saya keterima di UTM, Teknologi Malaysia. Kemudian saya pindah ke UP itu, University of the Philippines. Awalnya saya ini sangat susah tahun 2000, saya lulus 2008, 2009 saya nyari, akhirnya saya nggak menemukan, terus UTM menerima, cuman dikasih living allowance di tahun kedua juga sama kayak Korea tadi itu profesornya, cuman saya karena mau cari perkembangan negara yang berkembang, maksudnya kayak kalau Malaysia agak sama-sama,
Saya pengen cari yang beda, yang belum saya tahu itu Filipina ya kan. Jadi saya coba lari ke sana tanpa beasiswa. Saya cari langsung di sana di Filipina. Kemudian pada saat itu saya juga lari ke KBRI. Setelah saya lulus, saya bawa surat saya itu LOE-nya saya itu saya bawa ke KBRI. Saya diterima kerja di KBRI di lokal staff-nya sana. Lokal staff sana, saya langsung kerja part time sambil kuliah gitu. Nah kebetulan pada saat itu saya ngambil master Urban and Regional Planning. Saya sebelum master saya ngambil diplomanya dulu. Ketika itu karena ada selisih paham antara ijazah S1 kami dengan aturan yang di sana. Jadi kita harus masuk di diplomanya, baru ke masternya. Yang kemudian saya dapat dari atase di sana. Saya bukan di atase pendidikan, Pak, tapi saya di atase Sekapsus. Beasiswa dari sana. Jadi itu saya sebut beasiswa gitu kan. Karena perjuangan. Kalau saya ke Eropa kayak Mas Adit atau siapapun itu mau ke Korea kayak Mbak Vira tadi, saya nggak punya duit, ya kan? Akhirnya kita cari yang murah-murah aja di Filipina, yang terjangkau. Tapi alhamdulillah UP itu salah satu kampus yang saya tahu kampus seperti kayak UI-nya Indonesia, pun negaranya negara berkembang seperti kayak Jakarta, tapi juga standarnya standar UK karena US karena jajahan dari US. Jadi kurikulumnya dari US, semua dari US, termasuk profesor-profesor kami juga lulusan sana, sebagian juga lulusan Jepang juga ada, di Eropa juga ada. Artinya kami, ya sudahlah, kami di situ dengan rekomendasi Brawijaya juga saya, karena saya juga waktu itu ngejar dosen di sana, disuruh Mas Arit juga itu. Jadi karena saya ngejar, bahkan akhirnya di situ saya part time, selesai kuliah S2, saya suruh lanjut lagi S3, Pak. Apa Mas Nur ini? Saya suruh lanjut S3, cuman saya bosen kan juga Filipina ini kan. Akhirnya saya balik, Pak. Saya balik, saya ngajar di Brawijaya. Ngajar non PNS waktu itu, dosen kontrak lah di Fakultas Teknik. Waktu itu saya membawa prestasinya Mas Adit, karena Mas Adit sebagai alumni berprestasi Universitas Brawijaya. Saya bawa sertifikatnya, Pak, tuh, Pak. Jadi dosen kita kan. Nah, kemudian saya ngajar selama 1 semester. Saya ikut LPDP, Pak, angkatan ke-7. Nah, saya ikut LPDP angkatan ke-7 itu saya sampai Jakarta, sampai ke Menkyu saya dites 3 profesor, 1 psikolog. Mungkin kalau teman-teman di sini ada yang LPDP, saya PSD. Mbak Vira ya. Angkatan berapa, Mbak, kira-kira? Saya angkatan 7. Oh, ke-4. Wah, saya angkatan ke-7. Jadi, saya sudah lolos di 2 university, yaitu Newcastle University UK, proposal saya. Nah, tapi saya, lagi-lagi saya mau cerita. Awalnya saya harus ke LPDP ini, dan sampai di LPDP sampai ada kontrak, itu karena saya juga tentunya direkom dari Universitas Brawijaya, kemudian juga direkom dari UP saya, Filipina, untuk mengambil beasiswa itu, PSD di bidang urban planning juga. Nah, kemudian saya karena LPDP ini baru waktu itu, angkatan ke-7, jadi saya memberanikan diri sampai level kita dipanggil ke Jakarta untuk wawancara. Untuk wawancara, ada 3 profesor untuk PSD ya. 1 dari profesor dari UIN, mungkin dari Kementerian Agama, 1 profesor dari Kemendikti, perwakilan dari Kemenristek mungkin waktu itu, 1 lagi kalau nggak salah saya lupa, pokoknya ada 3 profesor, 1-nya psikolog. Pokoknya dari LPDP kayaknya. Nah, kemudian
alhamdulillah saya diterima. Beasiswa itu saya ikut PK, pelatihan kepemimpinan itu dari LPDP. Nah dari situ saya proses kan karena harus ada loanya dari university yang mau dituju untuk di LPDP itu saya harus korespondensi sebelum itu. Jadi saya korespondensi pertama di University of Sheffield, UK juga. Karena saya ngincar negara UK. Akhirnya saya ditolak, Mas. Saya ditolak proposal disertasi saya. Ditolak, tapi baiknya ini profesor, saya suruh perbaiki. Kan itu, diperbaiki, kedua kali ditolak lagi. Metode penelitiannya salah. Kemudian saya perbaiki lagi, saya bilang within 3 days, saya bilang gitu. Akhirnya saya tepatin 3 hari, diterima Pak. Diterima di Sheffield itu, di urban planning. Nah saya kemudian saya coba di Newcastle University juga. Proposal saya tadi itu standarnya dari hasil revisian Sheffield itu tadi. Nah akhirnya tanpa revisi lagi nih Profesor Sheffield, Profesor Newcastle tanpa merevisi proposal disertasi saya. Akhirnya keterima lagi. Nah jadi bingung saya. Akhirnya cari negara yang agak ramai, karena Sheffield agak kurang ramai di situ kan. Saya kan masih muda karena pengen tahu. Jadi pengen ini kota UK ya kan. Akhirnya saya milih Newcastle, saya entry ke LPDP. Nah, alhamdulillah saya keterima di LPDP Angkatan 7 itu, kontrak Newcastle University. Cuman lagi-lagi pada saat saya keterima LPDP Angkatan 7 itu, saya kebetulan orang tua saya udah tua ini Mas, sudah tua, dan saya nikah juga, sudah nikah, orang tua istri juga sudah nikah, jadinya dan saya juga jatuh bukan jatuh ya, mungkin saya jatuh di dunia usaha. Jadi saya di dunia saya buka konsultan engineering di bidang tata ruang, kemudian sipil, arsitek. Saya buka di situ karena nganggurnya lama, agak lama setahun. Tapi saya tetap korespondensi sama LPDP dan profesor saya di sana. Setelah memang karena ada proyek-proyek, ada duitnya semua, itu kita agak kurang gitu. Jadi makanya teman-teman yang ingin lanjut ya monggo lanjut. Jangan mikirin proyek-proyek dulu ya kan. Yang penting tuntaskan pendidikan, saran saya begitu, karena saya sudah ngelihat nilai nominal proyek-proyek itu, saya nggak jadi berangkat ke UK. Nah setelah itu bapak saya sakit, sudah sakit memang waktu itu saya terima beasiswa, sudah sakit, udah ini, akhirnya sebelum meninggal bapak saya putuskan saya tidak jadi dosen juga, saya di wira swasta akhirnya. Nah akhirnya dengan izin beliau, saya mengembangkan wira swasta saya itu sampai masuk saya di Jawa Timur, masuk kembali, bangun jaringan selama 4 tahun. Saya di Persatuan Insinyur Indonesia, ketua FAM-nya, ketua insinyur mudanya Jatim, kemudian jadi sekretaris PI Jatim. Saya di HIPMI juga sebagai wakil ketua, dan di Kadin juga sebagai wakil ketua. Dan saya bisa memperlihatkan kepada orang tua saya, walaupun beasiswa saya pending sampai tahun ini Mas, masih LPDP masih mempertanyakan. Jadi beasiswa saya itu kalau nggak salah di tahun 2013. Ya, 2013 Pak. Udah 7 tahun. 2013 sampai tahun Desember kemarin, mungkin karena keuangan LPDP ya sudah di blok atas nama saya. Karena begitu di blok sehingga di email terus. Nah, saya bilang alasan saya orang tua saya meninggal, keluarga ini segala macam, ya saya memutuskan untuk tidak lanjut. Yang kemudian nggak tahu nih tahun ini ditagih lagi nggak, saya nggak kurang tahu nih sama Kemenkyu ini sama LPDP. Tapi mudah-mudahan saya ada niatan S3 kembali, tapi karena pada posisi sekarang saya membantu pemerintah Provinsi Jawa Timur di BUMD Jawa Timur
sepertinya belum bisa juga sekolah ini karena sudah pada posisi sekarang. Tapi harapannya kembali lagi pada positioning bagaimana kita cara mendapatkan beasiswa. Saya dari 2000 masuk mahasiswa itu Mas sampai dengan selesai beraktivitas itu saya cari. Cuman ya karena memang kita nggak ketemunya Mas Adit. Mas Adit, oh ya beasiswa apa Mitsubishi lah, terus inilah banyak Mas Adit kasih apa peluang-peluang untuk email. Tapi kan kita sebagai orang juga malas juga nih korespondensi terus ya kan. Terus akhirnya saya memutuskan diri untuk berangkat itu nekat ke Filipina dengan murah juga kan di sana. Murah juga. Kalau saya ke Johor itu pasti sepi banget. Saya katanya orang Waspi nih, gini. Ya udah akhirnya ya sudah. Nah, dari situ mungkin pengalaman saya ini bisa ditiru sebelum mencari beasiswa kan benar kan gitu. Mungkin kita aja Mas Nur. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Triputa. Ini memang pengalamannya lebih berbeda ya dengan Mbak Fira ya. Jadi memang kalau sekolah ini kan ada faktor non teknis ya, banyak juga ya Mas ya yang mempengaruhi ya. Oke, kita simpan mungkin nanti buat pertanyaannya kalau misalnya ada pertanyaan ya buat kawan-kawan. Kita persilahkan dulu nih Mas Susanto nih karena saya agak tertarik dengan profilnya nih karena juga apa ya berbeda dengan kawan-kawan yang lain nih kuliahnya di India ya Mas ya. Tempat negerinya Sarukan nih ya. Apakah India itu, saya belum pernah ke India sih, cuman saya kalau udah nonton film India itu kadang-kadang, waduh kayaknya indah banget gitu ya. Apa seperti itu? Atau tadi kan seperti Mbak Fira bilang, kalau di Korea kan itu sinetron ya. Nah di India juga seperti apa? Nah, silakan nih, mungkin agak pasti ceritanya lebih berbeda. Silakan Mas Susanto. Iya, saya waktunya ada berapa menit nih? Ya kurang lebih lah 10-15 menit lah. Nanti Slide-nya. biasa saya kirim remind kok biasanya. Iya. Saya ada slide ini. Silakan. Ya. Saya siapkan khusus untuk acara di Syahkuala ini. Karena Syahkuala ini betul-betul ada kenangannya. Gimana ya? Share-nya bisa ya? Nanti kita bisa ya share-nya. Bisa sih. Udah ya? Oke. Siap, masuk tuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang luar biasa. Ini kelihatan wajahnya itu wajah keberkahan ya. Cahayanya luar biasa ya. Juga narasumber yang lainnya, Mbak Fira, Mas Andi. Jadi ke bagian terakhir ini saya nggak ada lagi bahan sebetulnya. Udah diborong sama Mbak Fira sama Mas Andi. Tapi ceritanya mungkin saya sedikit cerita pribadi ya. Artinya ada mungkin dari sini bisa diambil apa yang bisa diambil lah. Yaitu pertama untuk dapat beasiswa pendidikan di luar negeri itu harus tamat SD. Alhamdulillah saya tidak tamat SD. Nah, tamat SMP, kemudian STM. Nah, beasiswa itu sudah saya dapatkan di STM ini. Jadi beasiswa itu mungkin bisa kita mulai bukan hanya dari kuliah di luar negeri, tapi dari sekolah di ini. Di STM ini syaratnya satu aja itu, yaitu miskin, selain berprestasi. Jadi pada saat itu saya dipanggil, ini beasiswa Semar soalnya. Jadi dipanggil saya sama kepala sekolah kan, Susanto kamu juara umum nih, tapi kamu ada surat miskin, bisa nggak? Ya bisa lah Pak, saya kan miskin. Jadi saya bilang mau ke Bapak kan, Pak ini gimana nih Pak, saya dapat beasiswa Super Semar, oh, boleh lah. Jadi urus surat miskinnya ke lurah, ya nggak apa-apa, kita memang miskin. Saya nggak tahu definisi miskin itu apa, yang penting begitulah. Jadi keluar surat itu udah cair beasiswa. Ternyata 2 kali. Jadi saya kebetulan pada saat itu juara umumnya 2 tahun berturut-turut. Jadi kelas 2 dan kelas 3 dapat beasiswa Super Semar. Itu pertama beasiswa yang saya dapatkan. Kemudian di S1 ada juga beasiswa sarjana antara S1 antara STM dengan ini rentangnya jauh nih 2 tahun karena pada saat itu saya pinginnya mau ke langsung kuliah ya tapi 2 tahun jadi nah ini yang saya ceritakan ketika kita ingin studi lanjut beasiswa dan sebagainya itu harus punya keinginan yang kuat dan harus diperjuangkan. Jadi 2 tahun itu untuk mendapatkan kuliah itu kita kan nggak tahu tuh dapat beasiswa lagi. Jadi saya bekerja sebagai tukang tambal ban macam-macam tuh, gali lubang, buruh kasar bangunan, tukang menjahit, banyak itu ceritanya 2 tahun. Terkumpullah
300.000 untuk biaya pendaftaran pada saat itu. Nah, selebihnya saya banting tulang kerja sana sini supaya tamat, dan alhamdulillah bisa tamat, dan sarjana terbaik ya. Nah, dengan adanya menjadi predikat sarjana terbaik, lulusan terbaik ya, di angkatan saya dapat beasiswa, yaitu di S2 ini, di S2 di Medan, beasiswa. Kemudian dapat beasiswa lagi di India, dan dapat beasiswa lagi di Australia pada saat itu pelatihan. Kemudian beasiswa lagi S3, kemudian beasiswa lagi postdoc di Cina, dan terakhir beasiswa di MIT Amerika. Kemudian yang ingin saya tekankan, kalau seandainya kita ingin beasiswa itu dengan riset yang ini ya, yang seperti yang Mbak Fira lakukan, Mas Andi yang lakukan untuk jangka panjang dan sebagainya, itu kekuatannya ada di riset sebetulnya. Karena beasiswa sekarang itu kan orientasinya pada buat apa yang kita lakukan dan kontribusinya. Jadi saya ambil banyak pilihan ya, dan saya memilih saat ini di forensik linguistik. Kemudian saya juga mempersiapkan riset. Jadi saya ini sedang melamar beasiswa nih sebetulnya pada saat ini, yaitu beasiswa untuk entah apalah namanya. Yang penting riset kita itu bisa, karena di sini agak susah. Contohnya untuk forensik ini kita dapat alat itu di Amerika itu 40 miliar yang tenaga nuklir itu untuk yang alat scanning otak itu. Di sini agak susah dapatkan yang bukan agak susah, kayaknya mustahil. Sehingga saya coba keluar lagi nih forensik linguistik, kemudian biolinguistik. Ini biolinguistik kaitannya nanti dengan bagaimana kita bisa menghadapi COVID tanpa vaksin, yaitu kita mengevaluasi, menganalisis bagaimana sel-sel imun kita berkolaborasi dan lain sebagainya, sehingga ketika COVID masuk, dia itu bilang sama virusnya, virus kamu jangan masuk ke saya. Gitu. Apakah mungkin? Ternyata dimungkinkan. Ada beberapa kajian literatur yang menuju ke sana, dan kita coba. Seandainya ini bisa, mungkin 5, 10 tahun, 20 tahun, kita tidak akan perlu vaksin dalam menghadapi COVID. Apakah mungkin? Nah, itu mimpi yang harus kita perjuangkan. Di forensik linguistik ini, nah kita salah satunya yaitu nanti teman-teman yang ingin menguatkan potensi risetnya, cari gap-nya, ya, gap riset yang betul-betul kebaruannya itu muncul, jangan kebanyakan. Jadi jangan, contohnya nih saya bahasa kok bisa ke forensik. Nah, di situ mulai digali. Kemudian dipetakan siapa yang bermain di sana. Kalau tidak ada, itu peluangnya makin besar. Semakin kecil orang yang berminat, disitulah potensi yang ada. Kalau di luar negeri ya, kalau di Indonesia agak susah. Cari yang banyak gitu, kalau nggak banyak susah. Nah, jadi di sini kalau kajian bahasa di forensik. Tapi sekarang forensik udah banyak, karena saya memperkenalkan forensik itu sejak 2014, kita ada komunitas dan anggotanya hampir 500 orang. Nah, saya ingin mengambil langkah lanjutnya, artinya itu sudah oke, sudah bisa dimainkan, sudah bisa diturunkanlah ilmu itu. Saya ambil titik baru tadi, yaitu biolinguistik. Dan ini mudah-mudahan bisa bermain, bisa menghebatkan peradaban manusia. Kemudian ini di MIT, ini cukup menarik di MIT ini. Kenapa bisa MIT ya? Ahli bahasa di Massachusetts Institute of Technology dan di Brain Cognitive Science. Brain and Cognitive Science. Saya juga bingung kenapa bisa sampai sekarang. Jadi kemarin itu kekuatan kita ada di riset. Jadi di riset dan itu didanai Fulbright. Jadi 2 kali dia evaluasinya. Pertama di Fulbright, dan Fulbrightnya itu internasional. Kita akan itu ada 2, yaitu dikti dengan yang non dikti ya, untuk dosen. Dan jadi saya ambil yang kemungkinannya lebih kecil. Kenapa kemungkinan lebih kecil? Karena kalau kemungkinannya lebih kecil berarti tantangannya lebih besar. Di situ saya juga suka challenge, kita challenge ourselves. Bisa nggak kita mencapai itu? Karena kalau dia challenge-nya kecil-kecil ya bukan level kita. Saya belajar dari Mas Adit ini ya, Pak Santo, jangan ambil yang kecil-kecil, ambil yang besar gitu. Nah, jadi peluangnya saya ambil yang tantangannya besar, yaitu pertama dia MIT, kemudian dengan Fulbright, dan Fulbright itu yang kompetisinya kompetisi nasional, bukan kompetisi untuk para dosen. Dan cukup panjang perjalanan itu. Saya persiapkan sebetulnya risetnya ini sejak saya sedang kuliah di sudah S2 ini sudah saya rancang risetnya. Jadi berarti ada sekitar 10 tahun memperjuangkan, meramu lah sebuah riset itu. Dan alhamdulillah bisa diterima di MIT karena saya melihat ada kekosongan di sana. Alatnya ada, kemudian tetapi untuk tujuan riset itu sepertinya belum masuk dalam ruang lingkup departemen itu. Jadi saya coba menawarkan, ini saya bisa lakukan ini, kalau saya perlu alatnya aja, kalau dikasih alat saya bisa gitu. Ternyata dikasih kesempatan.
dan dapatlah di sana. Kemudian nah ini salah satu yang kita tawarkan, yaitu kita coba membaca aktivitas otak ketika kita melihat seseorang itu bohong atau tidak. Loh, kenapa bisa? Sangat dimungkinkan, ya. Gunanya untuk apa? Karena banyak kasus kita berangkat dari problem base. Jadi kalau teman-teman ingin membuat riset, proposal itu berangkat dari masalah. Jadi kita itu memang kalau mau buat mencari berhasil beasiswa itu harus pandai cari masalah. Masalahnya nggak apa gitu. Karena nggak semua orang loh bisa lihat masalah. Aman-aman aja, anteng-anteng. Masalahnya siapa? Nah, ketika kita bisa memformulasikan masalah, research problem, dan membuat research problem itu begitu rumit, sehingga nggak mungkin ini dikerjakan oleh manusia misalnya. Nah, di situ kita tawarkan, apalagi bisa menawarkan skenario bagaimana menjawab itu. Nah, itu seandainya itu bisa kita tuangkan dalam sebuah naskah proposal, mudah-mudahan ini MIT aja bisa tembus kan istilahnya. Tapi tergantung keberuntungan juga sih. Tapi intinya begitu. Ya, ini di Shanghai Jiatong saya 2 tahun postdoc. Sama juga kita nawarkan masalah. Ini masalahnya begini, kemudian diterima sama di sana. Oke, masalahnya juga kami juga punya. Solusinya apa? Solusinya ini, dan diterima, dapat beasiswa di sana selama 2 tahun dan diperpanjang 6 bulan jadi 2,5 tahun. Jadi kita di sana membahas tentang mengevaluasi kasus pembunuhan, kasus korupsi, kasus senjata merek dagang, dan kasus-kasus lainnya di Cina. Nanti ingatkan Mas ya kalau kepanjangan ini. Bisa lanjut ya? Ya. Bisa kirim ya di situ. Sudah. Ada berapa lagi? Silakan. 5 menit lagi, Mas. Oh, 5 menit. Ini cukup nih. Ini ada 100 slide lagi soalnya. Ini salah satu hal yang menarik adalah perpustakaan. Artinya memang ketika kita dapat nih beasiswa, what to do, nah ini harus menjadi perhatian kita. Jadi kadang-kadang kita sudah dapat beasiswa, ternyata di sana tidak sesuai dengan ekspektasi. Karena kita juga tidak memantaskan diri untuk itu. Memantaskan diri artinya kita harus bisa, karena kan yang mendapat beasiswa itu adalah orang-orang pilihan. Terlepas dari beasiswanya di mana, di negara mana, berapa beasiswa yang dituangkan. Karena beasiswa itu kan dia dana umat istilahnya kan. Jadi kita ada tanggung jawab moral. Maka untuk bisa mendapatkan beasiswa kita harus memantaskan diri dengan perilaku kita, attitude kita, termasuk sikap belajar. Jadi sikap belajar kita juga harus ditingkatkan, di extraordinary kan lah istilahnya. Nah, itu sudah saya artinya itu harus dibiasakan ya, belajar pagi. Jadi ternyata di Cina itu, ini di Cina ya, dia luar biasa. Mahasiswa itu di perpustakaan ini, lantai 9 ini tower ini full beasiswa, full mahasiswa ya. Dan mereka itu yang S3 itu dapat beasiswa semua, sama seperti di India. Kemudian ini di perpustakaan. Nah, ini di India kemarin itu. Yang ini saya sampaikan di sini, ada bonusnya ketika kita berada beasiswa di luar negeri itu. Pertama, kita bisa ke negara yang sulit lah kalau kita, karena harus mengeluarkan biaya kan untuk ke luar negeri itu. Satu lagi rekreasinya. Ini Taj Mahal, ini kan lambang cinta dua manusia ini kan. Dan kebetulan di India itu kita 3 hari setelah menikah kita ke India. Jadi memang betul-betul bulan madu. Kuliah berasa bulan madu berasa kuliah di sana. 6 tahun, 8 tahun kita di India. Dan ini, nah satu lagi ketika kita mempersiapkan beasiswa selalu ditanya itu aktivitas. Kemarin tuh di Fulbright itu mungkin salah satu profilnya adalah karena banyak orang pintar, tetapi sedikit orang yang peduli dengan masyarakat. Ya banyak orang pintar, tapi yang mereka cari itu dua-duanya. Nah, bagaimana dia pedulinya pada masyarakat, aktivitas sosial. Baik dari segi olahraga dan sebagainya, karena kita menjadi menjadi ambassador kan, artinya apa yang kita lakukan akan menjadi rujukan mereka. Beginilah orang Indonesia. Jadi kita harus aktif berolahraga dan sebagainya supaya kita menjaring silaturahim dengan teman-teman, dengan dosen dan sebagainya. Ini alhamdulillah juara 3 ini, juara perjalanan catur tingkat universitas. Nah, ini di Australia. Nah, ini cukup unik. Di Australia ini begini ceritanya. Kita dapat pelatihan. Sebenarnya saya apply untuk S3 itu ke beberapa tempat. Di Eropa, di Inggris itu Durham University, kemudian di Inggris, kemudian di Inggris ya, kemudian di India dan di Australia. Itu saya kontak profesor, memang terkenal.
Dan ternyata diterima di dua-dua. Kalau Durham diterima, India diterima, kemudian di Australia itu diterima. Tetapi karena duluan India, saya sudah pasang komitmen siapapun yang duluan itu saya terima. Karena kita nggak bisa ini kan, nggak bisa mendua. Ternyata yang di Australia manggil, kamu Susanto, kenapa kamu nggak ambil ini? Saya pinginnya kamu di sini, kata Prof. Aduh gimana Prof, saya sudah di sini. Walaupun ceritanya kamu tetap di sana, kamu harus kemari katanya. Jadi saya hanya seminggu saja berada di India setelah mendarat untuk S3. Kemudian setelah S3 kemudian langsung ditarik ke sana, dapat beasiswa dalam bentuk tertentu, yaitu bentuk training. Jadi di training selama beberapa saat. Jadi saya dapat beasiswa dalam beasiswa. Di sana dia bilang, kami ingin kamu di sini sebetulnya, tapi saya sudah komitmen di sana, tapi nggak apa-apa lah, yang penting hubungan kita terjalin ya, yang penting tidak ada dusta di antara kita. Nah ini kenikmatan kita bersama keluarga di luar negeri itu adalah kita bisa foto-foto. Ini anak saya ya, foto-foto, ini istri saya, dan ini ya ini anak saya sedang TK, dan jadi kita bisa pamer foto kalau di luar negeri itu. Padahal kita di sana makan aja susah. Kalau beasiswa Pak Nur Fadli ini dan Pak Andira dan Mbak Fira dan banyak teman yang sudah dulu gitu itu. Tapi kan kita sebagai orang bijak, kita tidak bisa menampilkan kemelaratan kita. Jangan pernah menampilkan kemelaratan sehingga kita dikasihani. Tampilkanlah kita itu seolah-olah bahagia, dengan harapan mereka juga mendoakan kita bahagia. Apalagi ke keluarga ya. Susanto gimana di sana? Nah, gitu ya, orang tua. Sehat, alhamdulillah. Padahal kita puasa Senin Kamis. Tapi itulah dia, perjuangan jangan ditampilkan kemelaratannya. Jadi ini bahagia nih, padahal ini sedang puasa gitu. Ya, nah di Indonesia kita kerjasama dengan beberapa. Nah, harapannya nanti setelah kembali ke Indonesia, ilmu yang kita dapat itu tadi, beasiswa itu kan tuntutannya adalah how we contribute what we get. Bagaimana kita mengkontribusikan terhadap masyarakat. Dan ini sesuai dengan janji kita di komitmen di awal, bahwasanya ini akan disumbangkan untuk negara Indonesia. Ini kita dengan Mabes dengan Pusat Laboratorium Forensik, dan kita memberi pelatihan-pelatihan ke kepolisian sebagai, dan juga kita sekarang ini mengembangkan di panti asuhan, bukan panti, sekolah luar biasa ini tunanetra. Jadi kita mengembangkan teknologi metodologi pengajaran terbaru untuk para tunanetra. Harapannya kita bisa menyumbang banyak hal kepada mereka-mereka yang semua hal yang sudah saya sampaikan itu sudah ada nih di Mozaik Pengejar Mimpi. Ini ada cerita cerpen sudah terbit. Kemarin tuh book launching, tapi sebelum book launching sudah habis. Kita mengundang Titik Puspa dan lain sebagainya, Mbak Fira juga hadir dan teman-teman di sini. Nanti bisa dipesan, ini kita coba terbit. Ini hard copy ya, Mas? Hard copy ya? Iya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Selebihnya silakanlah, apa yang mau ditanya silakan ditanya. Siap. Terima kasih, ya, Mas Assalamualaikum Susanto. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita udah mendengar ya dari tiga narasumber ya, kita bilang 3 sumber lah yang berbeda. Saya pikir juga beasiswa ini kan mencari sekolah itu selain faktor teknis, ada juga faktor non teknis ya. Malah kadang-kadang yang non teknis ini lebih banyak biasanya ya. Pengalaman saya sekolah semuanya lancar, tapi ketika saya lebih banyak faktor non teknisnya, masuk ke rumah sakit dan sebagainya. Saya nggak tahu, mungkin yang lain-lain apakah ada pengalaman seperti itu ya. Oke, ini mungkin ini kali Mas Hadid bilang sebelum saya berikan ke kawan-kawan untuk bertanya, ini katanya saya diminta bertanya dulu gitu untuk masing-masing narasumber kita kan. Jadi mungkin saya coba nanya ke Mbak Fira dulu lah ya kan. Ini Mbak Fira kan memang kelihatannya beasiswa ke Korea ini mahal ya Mbak ya, kelihatannya ya, dibandingkan, atau nggak tahu mungkin pengalaman Mbak dibandingkan, pernah dengar nggak dari kawan-kawan yang lain, karena tadi seperti saya dengar kamarnya sampai 3 juta ya, jadi artinya kelihatannya itu agak lebih mahal dibandingkan di tempat-tempat yang lain ya. Dan tadi juga saya mendengar Mbak Fira kan menyarankan kalau bisa jangan S1 ya di sana ya. Kalau bisa ya S2, S3. Nah, ini kan pastinya mungkin informasi-informasi yang seperti ini juga perlu didengar buat kawan-kawan. Nah, mungkin kira-kira kalau misalnya pertanyaan saya, bagaimana kita mengatasi biaya tinggi ini Mbak di Korea? Karena kan kadang-kadang jangan sampai biaya juga menjadi menjadi penghambat lah buat kawan-kawan yang ingin pergi ke Korea. Silakan, Mbak. Sebenarnya kalau misalnya kita dapat beasiswa dari Korea,
itu pemerintah Korea itu sudah memperhitungkan gitu. Jadi itu nggak akan kurang gitu loh. Jadi kalau misalnya beasiswa S2, kalau misalnya dari apa namanya yang project based atau yang dari profesor itu S2 itu kita dapat sekitar 700.000 won. 700.000 won itu dikali 12 ya kalau untuk rupiahnya jadi sekitar 8 juta sekian. Nah, itu cukup sangat cukup gitu karena saya pernah hidup dengan beasiswa yang hanya 350.000 won. Dan itu juga bisa cukup dan malah masih bisa nabung lah dikit-dikit. Jadi itu memang tinggal gimana cara kita apa ya mencocokkan dengan pola hidup kita gitu loh. Tapi kalau untuk yang awal sebenarnya itu yang gedenya di awal aja karena kita kan bukan beasiswa yang dari pemerintah ya. Kalau misalnya beasiswa dari pemerintah yang KJSP itu kan kayak tiket pesawat juga disediain gitu. Terus kalau kayak LPDP semua disediain sampai settlement allowance, uang kedatangan itu ada gitu. Jadi kita nggak perlu khawatir gitu. Nah, tapi kalau beasiswa yang tadi dari profesor itu ataupun project base, nah itu kita nggak ada tiket pesawat dan nggak ada settlement allowance. Jadi itu yang harus kita siapin dari Indonesia. Setidaknya apa ya 20 juta mungkin dari Indonesia. Jadi itu kita bisa pakai untuk bayar deposit, bayar uang sewa 1 bulan, dan ya untuk bertahan selama 1 bulan sampai kita terima gaji dari profesor gitu. Nah di sini kadang profesor-profesor di Korea itu ada banyak kasus sebenarnya kalau untuk Korea Selatan. Nah tapi itu kembali lagi gimana kita mensiasati. Jadi kalau di Korea Selatan itu memang cara mereka mendidik orang-orang yang bekerja itu dikasih aja gitu. Kalau misalnya mereka bisa lihat, oh ini anak nih ada potensi bisa ngerjain ini gitu misalnya. Misalnya kayak saya misalnya, saya bidang saya teknik mesin. Nah tapi saya dikasih kerjaan yang lain misalnya karena saya bisa juga bahasa Korea misal. Jadi saya disuruh translate dokumen-dokumen administrasi yang kayak gitu. Jadi kalau mereka sekali aja mereka lihat potensi kita gitu ya, itu bakal dikasih terus-terusan gitu. Nah, terus orang Korea itu bekerja sesuai dengan waktu gitu. Jadi misalnya mereka kasih nih, saya kasih kamu kerjaan ini harus selesai dalam waktu 2 hari misalnya. Ternyata sebelum 2 hari kita udah beres ngerjain itu. Nah, jadi mereka udah tahu nih, oh anak ini kerjanya cepet nih, besok-besok load-nya itu bakal ditambah lagi. Nah, jadi ada beberapa trik untuk ngadepin profesor-profesor itu jangan terlalu jor-joran, jangan terlalu cari muka lah istilahnya. Okay. Jangan terlalu kok, oh kita bisa ini, saya bisa ini, jangan. Nanti ke kamu juga gitu loh ruginya. Gitu. Kalau masalah keuangan, ya itu masalah pola hidup lah kalau menurut saya. Siap, terima kasih Mbak Fira. Ya. Oke, sekarang ke Mas Reo nih, Mas Reo Putra nih. Nah ini kan kalau saya lihat lebih banyak ke faktor non teknis sepertinya. Maksudnya kira-kira nih menjaga api entah semangat untuk bisa terus sekolah ini. Mas ini kan coba di-share nih ke kawan-kawan. Jangan-jangan ada beberapa masalah langsung pundung, nggak mau pergi lagi sekolahnya dan sebagainya kan. Nah kira-kira ada nggak ya kita bagaimana ya tipsnya agar kita bisa tetap bersemangat itu untuk bisa sekolah? Iya. Halo. Ya silakan Mas. Jadi pas saya juga kebetulan saya aktivis di kampus Brawijaya. Itu tetap saya ke rektor mau ke Pak Dekan itu karena nggak patah semangat terus cari beasiswa. Ada beasiswa ini. Cuman lagi-lagi satu sisi kita susah untuk mencapai itu walaupun dikasih jalur dan linknya. Yang kemudian saya juga putuskan sehabis wisuda itu sebelum wisuda saya kerja di LPPM Brawijaya untuk ngurus proyek juga konsultan. Dari situ saya memberanikan diri daftar sendiri gitu, daftar reguler baik di UTM karena kita ngukur kemampuan keuangannya seperti apa. Kalau itu udah beres, saya memberanikan diri. Jadi dari hasil saya juga kerja selama setahun, itu di 2008
ke 2009-nya saya ke Filipina. Kemudian ada uang saku saya habis kerja di kampus, dan saya nyari makan juga di non teknis, maksudnya bahas non teknis di KBRI. Iya. Jadi kita ke KBRI, numpang makan ke orang-orang KBRI. Akhirnya saya di hire oleh orang KBRI, yang sampai hari ini saya juga berhubungan, alhamdulillah. Pada saat itu saya ditawarin untuk kerja, kemudian kerja sebagai local staff. Tapi saya juga tidak melupakan studi saya di UP. Nah, UP juga saya karena kita juga maunya gratisan aja sebagai mahasiswa. Saya seolah-olah jadi media atau kayak wartawan begitu, Mas. Jadi ke profesor-profesor saya tanya tentang perkembangan kota di mana? Di Filipina dengan Indonesia, kemudian geopolitiknya seperti apa, sosial ekonomi seperti apa. Nah, ketemu profesor, diajak makan kan kita kalau ketemu profesor itu. Nah, ini satu hari itu full. Kayak gitu-gitu. Saya bertahannya seperti itu, kemudian baru saya dapat gaji dari KBRI. Dan juga saya itu dapat tempat dari KBRI apartemen. Akhirnya saya itu juga dapat dari profesor saya direkomendasikan di international dormitory. Kebanyakan memang ada karena banyak Jepangnya juga, karena orang Jepang, orang Korea juga banyak, Mbak Vira, di UP itu, karena mereka belajar bahasa Inggris di UP sembari juga studinya. Nah, sehingga ada beberapa orang Eropa juga. Akhirnya saya bolak-balik dari apartemen dari kota Manila ke Quezon City. Itu cukup lumayan. Saya mampu bertahan di situ terus. Dapat beasiswa saya di UP, tapi saya tolak karena saya udah dapat beasiswa dari KBRI. Karena kan ketahuan tidak enak saya, Pak. Nanti terlalu ngurusin kampus, kita juga nggak enak dari profesor saya. Akhirnya bener kata Mbak Vira, jangan ditonjolkan skill kita, nanti disuruh-suruh profesor lagi. Akhirnya saya enjoy di luar. Saya itu 3 tahun, Mas Nur. Mas Nur, saya 3 tahun di mana? Di Manila. Jadi saya setahun itu fokus ngawal KBRI, karena saya di Sekapsus. Sekapsus itu tugasnya itu ya menyangkut ini juga komunitas, kemudian kelembagaan, badan, government, dan lain-lain. Jadi saya belajar juga di sana. Dan juga saya di konsultannya teman saya waktu di Filipina, jadi garap kawasan industri. Kalau di Filipina itu masih negara berkembang. Alhamdulillah saya juga ikut dalam mendesain, karena di situ juga keilmuan saya. Nah, di situ saya berusaha terus ngejar S3 juga, Mas Nur ini. Saya ngejar S3 saya juga. Saya tanya juga aku Mas Adit, ini gimana S3 nih di Eropa, ya kan? Oh, dikasih link-linknya lagi, ya kan? Tapi tetap aja kita ini merasa kurang ini kan gitu, kurang oke. Terus waduh gimana? Akhirnya saya sudah oke lah dengan master untuk bisa ngajar di Brawijaya. Nah, saya mengajar Brawijaya karena saya juga mungkin ya dalam tanda kutip kita lulusan masih ASEAN, ini agak kurang nih kan gitu. Akhirnya saya daftar LPDP UK itu, mengundurkan diri. Alhamdulillah ya, saya terus ngejar itu. Tapi ya karena memang kita udah di dunia usaha, akhirnya saya tidak melanjutkan itu, Mas Nur. Gitu. Mungkin nanti. Tapi tetap semangat sekolah itu tetap ada ya? Wah, harus, Mas Nur, karena di dunia saya pun yang sekarang ini juga terpakai juga sih. Tapi kalau banyak titel juga nggak enak juga kita sama yang tua. Oke, siap. Oke, ini ke Mas Susanto nih ya. Makasih Mas Rio. Ya, makasih Mas Nur. Ini saya yang tertarik itu dengan apa tadi kalimat memantaskan diri ini nih, memantaskan diri dengan memberi beasiswa. Maksudnya dalam juga nih maknanya nih buat ke orang-orang. Ya coba bagaimana Mas ini mungkin di apa ya? Lebih dalam lagi lah, maksudnya bagaimana biar kawan-kawan ini yang ketika mencari beasiswa ini yang sampai disebut pantas itu bagaimana gitu? Iya,
Ini mic-nya sudah hidup ya? Hidup. Nah, jadi gini, memantaskan diri artinya sederhana aja sih. Misal kita ingin beasiswa ke Korea Selatan, ke Eropa, atau ke Australia, kemana saja lah. Tentu dia punya parameter ya, punya persyaratan dan sebagainya. Dan itu mungkin ketika kita ingin memenangkan sebuah kompetisi itu, mungkin jauh di depan ya. Kita itu mungkin pada saat itu masih SMP, pada saat itu kita masih SD, ya kan. Misalnya untuk kuliah, untuk sekolah lanjut, misalnya kuliah itu saya pingin sejak SMP ya, SMP itu saya pingin kuliah. Padahal STM aja belum, sekolah SLT itu aja belum dilalui kan. Karena kita dengan teman-teman itu, kamu pengen jadi apa? Jadi pengen apa? Ada jadi ingin dokter, ingin jadi insinyur, jadi tukang insinyur ya. Ahli apa? Ahli nuklir, ahli pesawat, dan macam-macam lah. Nah, berarti harus kuliah kan gitu ya. Padahal kuliah itu kan harus ada jenjang lagi SMA. Nah, memantaskan diri artinya kita harus banyak hal yang kita lakukan. Pertama, kualitas akademik, kemudian kualitas non-akademik. Dan mencapai kualitas itu, nah itulah yang dengan kata sederhana itu memantaskan diri kita untuk memiliki kualitas itu. Memantaskan diri. Contohnya kita mendisiplinkan diri sejak dini, kita sudah belajar banyak baca buku, kita sudah mencari-cari informasi supaya memantaskan diri. Dalam hal konteks lebih sederhana begini, ketika saya sedang studi S2, S2 itu di India ya, kita pada saat itu sedang beli daging ya, itu kan S2 itu mesra-mesranya kita dengan istri karena beberapa hari menikah itu kita sudah beasiswa ke luar negeri kan, dan itu apalagi di India kan, India itu kan negara yang sangat romantis. Jumpa batu kita keliling, jumpa pohon kita keliling, ada payung kita berdua di bawah payung, dan kita membawa payung itu berdua, kita gandengan tangan, nggak peduli kita. Jadi India itu betul-betul milik kita berdua, nggak ada yang lain, semua nyewa. Jadi sampai kita dikatakan great couple lah. Great couple itu mungkin sindiran atau apa ya, kita nggak pedulian ya. Kita satu kelas, kemudian kita jurusan yang sama, kelas yang sama, mata kuliah yang sama. Kemudian kalau satu pergi berpayung berdua, kemudian kalau hujan nggak berpayung, kita berada di bawah pohon, ya kan, sambil pegangan tangan. Gimana saya? Nah, India banget lah ya, kemudian, gitu, Mas. kemudian pada saat kita belanja daging ini kata memantaskan ini artinya. Saya keliling-keliling dulu. Gambar di kalender itu jembatan Sydney ya, jembatan Sydney itu kan harbor, ada opera ya, ada opera di belakangnya. Saya tiba-tiba pengenlah saya ke sana gitu. Saya itu ucapkan ke istri, saya panggil dia, ada sebutan tersendiri lah ya. Saya pengen ke sana. Oh iya, tapi bagaimana? Nah, setelah keinginan itu teringat. Nah, bagaimana supaya sampai ke sana? Kemudian memantaskan diri itu tadi, memantaskan diri menuju kualitas yang bisa memungkinkan kita untuk ke sana. Kan tidak mungkin tiba-tiba kayak seperti Doraemon ya, buka pintu masuk celep gitu. Nah, memantaskan diri dulu, kita cari beasiswa, kemudian kualitas bahasa Inggrisnya, kemudian risetnya bagaimana yang diterima di sana. Nah, proses-proses itulah yang proses namanya memantaskan diri kita untuk mendapatkan posisi itu. Dan itu memang sederhana tapi sangat sulit karena di sana ada kata persisten. Kita harus memang persisten. Artinya ketika kita sudah punya sesuatu yang ingin kita capai, kita harus memang kekeh, kita pegang, kita punya mimpi, kita pertahankan, kita pelihara, dan kita berjuang untuk mewujudkan. Jadi ada banyak tahapan, dan itu proses namanya memantaskan diri tadi. Misalnya nih Pak Nur Fadli bisa sampai di Eropa, atau ketika kita ingin menargetkan seorang istri misalnya nih, yang bagi yang apa namanya, bagi yang masih jomblo nih kan, kita lihat Mbak Fira ini masih sendiri. Nah, bagaimana memantaskan diri kita untuk menjadi pendamping hidupnya misalnya? Kita observasi, kita riset, Mbak Fira ini ahli nuklir, ahli instalasi nuklir, kemudian hobinya apa? Nah, kita harus memantaskan diri bagaimana supaya kita layak berdiri di pelaminan bersanding dengan sosok seorang ilmuwan muda, cantik dan sebagainya, Mbak Fira. Nah, artinya itu akan muncul seandainya kita memang berjodoh dengan dia misalnya. Ini untuk yang lain ya. Nah, artinya kita harus berjuang itulah namanya yang memantaskan diri. Mungkin kita harus kualitas keilmuan kita, pendidikan kita, mungkin
banyak hal lah untuk memantaskan diri kita bersanding dengan seorang wanita soleha yang namanya Vira misalnya. Siap. Terima kasih Mas Susanto. Terima kasih. Oke nih, saya pikir kita buka ya untuk kawan-kawan yang mungkin sudah menyimpan pertanyaannya tadi selama menunggu kita. Mungkin kalau ada yang mau bertanya silakan. Gimana nih caranya? Hidupin aja mic-nya kalau mau bertanya. Ada? Halo, silakan kalau ada yang mau bertanya. 1 atau 2 orang. Atau udah jelas semuanya nih? Oke. Mungkin masuk, Pak. Ada yang mau nanya? Siapa? Silakan. Ya, Silakan Mas. Mas Heri ya, silakan Mas. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih para narasumber, Mbak Vira, kemudian Pak Susanto, dan satu lagi dari siapa? Mas Reo. Saya mungkin pertanyaannya dalam dunia entrepreneur ya. Ketika teman-teman mendapatkan beasiswa kuliah di luar negeri, apakah memungkinkan ketika itu membuka usaha di sana begitu? Apakah memungkinkan? Karena kan beasiswa itu adalah dana umat yang kita harus diberikan tanggung jawab untuk bagaimana kemudian bisa sesuai dengan beasiswa itu diberikan. Nah, apakah mungkin kita itu menjalankan pesan beasiswa itu, di samping itu kita juga berentrepreneur gitu loh ketika di luar negeri. Terima kasih Pak Moderator. Mohon maaf mungkin saya nggak bisa ikut sampai selesai karena bentar lagi Jumatan, karena ini di Kairo, sekitar 10 menit lagi Jumatan. Terima kasih. Siap, terima kasih Mas Heri. Ayo silakan, siapa dulu nih yang mau menanggapi? Mas Reo nih karena kan entrepreneur nih. Coba Mas. Saya, Mas Nur ini, saya memang jiwanya ini ya, jiwa nekat. Jadi dari berangkat aja udah nggak bekal beasiswa, gitu. Jadi bekal uang project. Tapi kalau di Filipina, tentunya negara berkembang, yang kemudian saya mencari mengakselerasikan diri itu ya tentunya karena saya basically konsultan. Saya join di teman saya yang punya perusahaan konsultan. Tapi saya join dengan juga teman-teman yang di International Dormitory, itu kita bikin masak bareng gitu. Jadi makanan internasional dari Jepang, Korea, kemudian Indonesia, kita masak, kita jualin. Nah ini jualannya di kampus, karena taste-nya juga sama dengan Asia, jadi kita jualannya kayak jualan di kampus-kampus yang ada di Indonesia juga gitu loh, dengan packaging yang ada. Jadi bagi saya kalau di sana itu memang karena memang kalau tuntutannya untuk mengisi uang jajan ya perlu juga kita berwirausaha di sana. Tapi karena saya skillnya saya adalah menganalisis atau seperti konsultan, saya secara pribadi saya menawarkan diri kepada KBRI untuk membantu dan akhirnya saya di-hire di sana. Mungkin kreativitas yang kami miliki secara pribadi kita tonjolkan di sana, kemudian pada saat di teman-teman mahasiswa internasional itu trainer semua, ya kita ide-ide untuk menjual makanan, menjual lain-lainnya itu bisa kita bareng-bareng jual. Mungkin itu aja sih kalau saya. Sangat memungkinkan berarti ya, kalau untuk di UK ya. Mungkin Mbak Vira atau Mas Susanto mau tambahkan, silakan. Mbak Vira dulu, silakan Mbak. Kalau misalnya berdasarkan beasiswa S2 saya itu sangat cukup sekali. Jadi hanya pas-pasan maksudnya. Jadi hanya cukup untuk saya, jadi nggak bisa berwirausaha. Nah, pada saat saya S3, saya kebetulan saya dapat beasiswa dari LPDP. Nah, setelah dapat dari LPDP, saya juga dapat project dari profesor. Jadi cukup double. Dan kalau di LPDP itu gini Mas, saking komplitnya beasiswa itu ada dana penelitian itu juga dikasih.
kalau anak-anak yang saya nggak tahu nih Mas Reo atau di sini juga ada Mas Rano yang juga teman saya di LPDP PK4, teman-teman yang jurusannya sosial itu cara mereka mengakali untuk bisa dapat dana penelitian itu mereka membuat studi komparasi di mana studi komparasinya itu beberapa negara. Jadi mereka bisa tur ke beberapa negara gitu. Nah, sementara untuk saya engineering kebetulan di Korea juga, dan saya dapat profesor yang cukup baik waktu saya S3, jadi semua penelitian itu sudah ada gitu loh. Tapi saya melihat sisi anak-anak Indonesia itu masih berusaha mengupayakan sebisa mungkin menarik atau meraup uang sebanyak-banyaknya dari beasiswa. Bahkan ada kasus di LPDP, ini saya buka aja, ada kasus di LPDP yang diberhentikan karena uangnya itu dipakai untuk panjar rumah. Jadi dia langsung panjar rumah. Ada juga kasus-kasus yang banyak kasus-kasus yang kalau kita di grup ya Mas ya, itu banyak kasus-kasus yang iya kita mau trip kemana, gini caranya gitu. Saya sendiri, jengkelnya saya, jadi saya bilang ke profesor, Prof, saya dapat beasiswa ini untuk dana penelitiannya juga dikasih. Ada nggak yang bisa kita beli di sini? Ada nggak yang bisa kita manfaatkan di sini? Profesor saya tuh sampai bingung gitu loh. Nggak ada, kita punya semuanya gitu loh. Jadi memang nggak ada, semuanya udah ada. Tapi akhirnya saya coba ulik-ulik, akhirnya saya ajukan juga dana penelitian dan saya beli alat itu hydrophone. Jadi untuk mendeteksi dari pergerakan air gitu. Suara air ya, suara dalam air ya. Benar. Nah, itu memang saya memang cari-cari gimana caranya biar saya bisa ini. Karena saya ngelihat banyak orang-orang yang menyalahgunakan gitu. Nah, alhamdulillahnya kalau di bagian saya, jadi saya dan teman-teman yang lain itu dengan adanya uang beasiswa yang kita dapat, saya dan teman-teman buka beasiswa lagi. Jadi ada teman saya, roommate saya itu orang Filipina, Mas Reo. Jadi kita bikin Indofils, Indonesia Philippines Foundation gitu. Keren. Jadi kita bikin itu. Jadi itu salah satu cara yang saya coba puter apa yang saya dapat, saya kasih lagi. Jadi beasiswa tuh beasiswa gitu. Wow. Jadi kalau untuk usaha saya nggak berani. Apalagi kalau untuk kepentingan sendiri saya nggak berani. Karena memang dari awal pada saat kita PK itu sudah diwanti-wanti kan, ini dana berjuta-juta orang Indonesia yang kamu pakai untuk menyekolahkan kamu keluar seperti itu. Mungkin gitu aja, Mas. Siap. Ini sebentar, Mbak Susanto, ini ada Mbak Fajariah mau nanya ya, Mbak? Silakan. Atau kita coba buka dulu ya buat Mbak Fajariah ya, Mbak? Mas Susanto ya? Iya. Silakan, Mbak. Halo Mbak Fajariah. Ya, dibuka aja mic-nya. Udah dibuka. Kok nggak bisa ya? Halo? Mbak Fajarnya yang buka sendiri. Oh, kita nggak bisa buka ya? Ya, artinya Mbak Fajar. Silakan Mbak. Itu deh. Silakan Mbak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Fajaria Mulyani dari Politeknik Sinarmas Brokol. Kami di Kabupaten Berau ada niatan studi lanjut S3 gitu. Saya bidang mekanikal elektronikal. Di sini kepingin ada beberapa negara tujuan. Pertama Korea atau Taiwan. Nah, mungkin dari Bu Fira ada masukan bagaimana cara untuk meraih beasiswa tersebut. Memang kalau kita berbicara tentang dana, itu memang kan seperti yang dipaparkan oleh Bu Fira tadi, itu adalah dana 1000 umat, yang mana kita memang harus mempertanggungjawabkan itu bukan di dunia aja, tapi di akhirat nanti. Saya cukup salut dengan statement Fira tadi bahwa dari beasiswa kembali lagi ke beasiswa. Lah itu mungkin jadi inspirasi saya nanti suatu saat kalau memang diizinkan oleh Allah untuk mendapatkan beasiswa, bisa untuk mengangkat anak-anak Berau di sini, karena memang kami di sini di daerah Berau itu banyak perusahaan tambang, tapi masyarakat lokal itu masih sangat jauh tertinggal. Jadi memang itu yang harus bisa diangkat, bagaimana untuk
perkembangan daerah lokal, apalagi di daerah Berau itu masih ada beberapa wilayah yang masih belum dialiri listrik. Nah, itu sangat menjadi PR buat kita mungkin para akademisi untuk bisa daerah yang notabene kaya akan sumber daya alam, tapi masyarakat lokalnya masih sangat jauh, dan malah yang lebih sejahtera itu adalah masyarakat pendatang. Walaupun memang saya sendiri pun juga pendatang di sini, saya dari Malang, tapi ingin biar pemerataan pendidikan khususnya di Kota Berau ini bisa lebih meningkat. Mungkin bagaimana saran dari Bu Fira untuk meningkatkan minat anak-anak lokal khususnya untuk bisa lebih wawasannya, mungkin ada video atau apa gitu yang bisa saya sharekan ke mahasiswa kami yang di sini. Mungkin itu pertanyaan saya. Ya, terima kasih Bu Fajaria. Silakan Mbak Fira. Oke, kalau tadi yang saya tangkap Bu Fajaria ingin melanjutkan studi S3, ya. Bu, begitu? Itu yang pertama ya? Oke. Ya, pertama itu. Oke, kalau untuk beasiswa S3 tadi saya sudah paparkan ya Bu ya, kalau misalnya beasiswa itu beasiswa banyak banget. Tapi yang sedikit lebih mudah untuk didapat itu adalah beasiswa yang dari profesor atau yang research project based. Jadi mungkin dari sekarang Ibu bisa cari universitasnya mau di universitas mana, cari dulu jurusannya tadi mekatronik. Nah, itu ya dicari nanti kira-kira Ibu lebih sukanya ke arah apa nih yang mau dikembangkan risetnya. Nanti kalau di sini profesor-profesor itu website di kita itu semuanya up to date gitu. Jadi itu kita bisa trace, kita bisa track ininya, bisa trace paper-paper dari profesor-profesor yang ada di sini. Jadi cukup up to date lah. Kalau menurut saya seperti itu. Sementara kalau untuk saya googling. Ya Bu, karena informasinya sangat banyak. Atau Ibu juga bisa baca buku saya. Ini saya bukan promosi ya. sedikit ini sebenarnya buku udah lama. Lama. Judulnya Once Upon a Time in Korea. Jadi di sini saya tulis semuanya gimana sampai email yang saya kirim ke profesor itu seperti apa. Itu ada di sini. Nah, untuk meningkatkan minat teman-teman di mana tadi Bu? Maaf. Berau. Di Berau ya. Oke. Saya pernah diundang untuk berbicara di universitas di Jayapura, di mana itu juga teman-teman mahasiswa di sana itu merasa tidak mungkin gitu ya untuk bisa sampai ke luar negeri gitu loh, untuk kuliah sampai ke luar negeri. Cuman karena saya bukan berasal dari universitas negeri di Indonesianya pada saat saya S1, saya berasal dari universitas swasta. Nah, di sini itu memang yang perlu dicatat, kita nggak boleh minder dan kita harus terus coba. Bahasa Inggris saya waktu saya berangkat ke Korea Selatan itu bahasa Inggris saya tidak amat sangat tidak bagus. Jadi saya benar-benar mulainya itu emang mulai dari nol Bu. Jadi jadi yang perlu ditanamkan untuk teman-teman itu ya kita pede aja dan kita harus coba gitu. Saya mikirnya kita harus coba karena kalau kita nggak coba jawabannya tetap ada dua, mungkin atau enggak. Gitu loh. Tapi kalau kita coba jawabannya hanya satu, ya kalau kita dapat ya berarti mungkin, kalau kita nggak dapat oke, sudah, at least kita sudah coba gitu. Mungkin mungkin nanti bisa dikasih juga kali link-link bisa komunikasi nanti, Mbak Fira ya. Oke. Siap. Oke, ini tadi ada yang kita buka nih satu pertanyaan lagi lah karena waktunya juga memang udah sedikit lewat nih. Mungkin ada yang mau bertanya Mbak Ria? Silakan Mbak Ria. Iya, ada. Ya, silakan Mbak Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Perkenalkan saya Ria dari Kantor Usaha Internasional Unsia. Jadi pembahasannya sangat menarik ya, dari tadi kami semua nih dengar nih satu kantor ya. Karena memang menarik sekali dan pengalamannya juga
sangat-sangat berbeda antara satu sama lain dan memang sangat menambah wawasan kami juga. Jadi ini ada sekarang kan pertanyaan saya, jadi sekarang kan kita lagi di situasi yang sangat-sangat tidak biasa ya, artinya kita sedang menghadapi yang namanya COVID-19 pandemik yang sampai sekarang itu hampir semua negara itu kena dan belum ada yang udah mulai hilang, ada yang tiba-tiba datang lagi. Nah, jadi mau tanya apakah ada perubahan regulasi, bagaimana perubahan regulasi terkait beasiswa ini dari pemberi beasiswa misalnya seperti LPDP atau mungkin pemberi beasiswa yang lain, karena sebenarnya untuk universitas untuk Unsiah sendiri ya sebenarnya sekarang banyak sekali mahasiswa itu yang sangat tertarik sebenarnya untuk kuliah ke luar negeri. Memang lagi semangatnya gitu ya berapi-apinya. Tapi kan dengan kondisi COVID ini artinya kan semuanya tertahan ya, tidak bisa kemana-mana. Jangankan sekolah mau mau ke keluar kota aja nggak bisa gitu, apalagi ke luar negeri kan gitu. Jadi artinya motivasinya itu jadi turun semuanya. Jadi yang pertama itu saya mau tanya bagaimana apakah ada perubahan regulasi terkait hal ini, terkait bagaimana menurut pandangan atau pendapat dari ketiga-tiganya nih, dari Mbak Fira, dari Pak Susanto dan Pak Reo tadi. Kemudian satu lagi saya penasaran nih kira-kira gimana caranya dari ketiga keynote speaker ini menghadapi yang namanya culture shock ketika kuliah di luar negeri, karena kan pasti beda-beda ya pengalamannya ya. Dan apalagi misalnya kalau kita itu muslim kan pasti nanti salah satu masalahnya itu adalah masalah makan, tempat sholat dan sebagainya. Mungkin bisa di-sharing ke kami kira-kira bagaimana ininya. Jadi terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ria atas pertanyaannya. Mungkin kesempatannya kita kasih ke Pak Susanto dulu lah, untuk jawab pertanyaan ini. Bisa ya Mas ya? Ya Bang, silakan Bang. Silakan. Tadi saya mau gabung lah dengan pertanyaan yang sebelumnya, yaitu bagaimana kalau kita memanfaatkan uang beasiswa itu untuk yang lain, atau ketika beasiswa kita bisa bekerja. Sebenarnya nggak bisa, ada etika di situ. Artinya itu adalah dana umat dan kita usahakan maksimal, karena kita tepat waktu dan sebagainya. Misalnya nih kalau kita di India, itu kita nggak boleh bekerja, di Cina, juga di Amerika. Ya memang begitulah etika yang sudah yang sudah lazim ya, sehingga tapi banyak juga sih teman-teman uang buku dipakai beli baju macam. Kalau kita enggak, karena kita ada namanya tanggung jawab moral ya. Artinya andai saja itu uang pajak orang dan kita manfaatkan itu, nah kita kan menggunakannya itu untuk hal-hal yang tidak di luar koridor beasiswa itu tadi, untuk buku dan sebagainya, itu sepertinya ada. Nah itu yang kita jaga. Artinya kita juga harus memantaskan diri pada moralitas, karena kualitas memantaskan diri itu kan sangat ilahi ya. Artinya bagaimana Allah itu memilihkan rezeki itu kepada kita. Jadi kita juga harus bisa memelihara itu. Kalau tidak, keberkahan itu agak sulit, karena kan ujung-ujungnya adalah keridhaan Allah, kerelaan Allah terhadap apa yang kita lakukan. Jadi seandainya kita sudah berjalan di jalannya Allah dan Allah berjalan di jalannya yang kebenaran, insya Allah akan dinaikkan kita derajatnya dengan ilmu, karena tidak semua orang akan naik derajatnya dengan ilmu. Kenapa? Karena keberkahan itu sudah diangkat, keriduan itu sudah tidak ada. Nah itu yang harus kita jaga, karena semakin tinggi ilmu pendidikan, ilmu yang kita dapatkan, belum tentu juga keberkahan hidup akan berbanding lurus dengan itu. Dan itu harus kita pelihara, karena itu sebagai cobaan. Jadi bagi teman-teman yang mendapatkan beasiswa, diharapkan memiliki moralitas yang seperti itu. Harapannya tadi memantaskan diri itu adalah sustainable, dia berkepanjangan, dia long life itu. Itu yang pertama. Kemudian ada tadi pertanyaan tentang bagaimana kalau kita ingin beasiswa tetapi di wilayah itu bro tadi ya dan sebagainya. Coba Fulbright. Saya coba kalau tadi Mbak Fira dengan proyek-proyek profesornya, saya lebih cenderung kepada mainstreamnya. Misalnya kalau India ada ICCR. Jadi nanti kalau yang mau ke ICCR tinggal kontak saya. Kebetulan kita dekat dengan Pak Dubesnya, kemudian Pak Konjennya, dan informasi ada banyak itu untuk bidang-bidang teknik, pelatihan beasiswa, nanti bisa kontak. Kebetulan kemarin itu dia berkunjung ke Lampung dan dia juga meminta saya untuk mensosialisasikan itu. Nanti kita bisa coba hubungkan beberapa informasi kepada yang membutuhkan. Nah, kemudian kalau India ICCR, kalau Cina itu ada beasiswa khusus. Nah, kalau beasiswa ini mungkin mengarah kepada strategi Mbak Fira. Jadi
pada saat beasiswa Cina itu kita mencari kata kunci forensik linguistik. Dari forensik linguistik itu beasiswa yang ada itu hanya di Shanghai Jiao University. Dan itu saya coba kontak profesornya, ada dia kasih buka announcement, saya langsung kontak, saya ingin forensik linguistik, langsung saja di email itu, tapi sudah satu itu sudah mencirikan kita pantas untuk itu. Nah, itu kata pantas. Kita menunjukkan kepada dia bahwasanya kita sudah pantas untuk itu. Jadi kita buat biografi kita sesingkat mungkin, tidak ada kangkuhan sih, tapi kita menonjolkan apa yang bisa menjadikan kita pantas untuk itu. Dan dia tertarik, sehingga kalau dia sudah tertarik berarti dia memakan umpan kita. Gitu ya, memakan umpan kita, baru kita masukkan CV, masukkan ini, dan alhamdulillah terjadi. Padahal sangat nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena saya nggak pandai bahasa Cina, kemudian subjeknya yang diteliti adalah bahasa Cina. Jadi saya juga bingung kalau saya ke sana gimana. Tapi karena saya yakin bahwasanya pasti ada jalan kalau kita sudah bismillah ya. Artinya kalau sudah rezeki, dan di sana ya kita harus berjuang juga untuk mentranskrip bahasa-bahasa Cina itu dan ini saya. Kemudian tentang keadaannya saat ini. Mungkin tidak berubah ya, mungkin tidak berubah. Hanya bahkan memungkinkan untuk bisa berpeluang lebih besar. Kenapa? Misalnya, saat ini yang menjadi permasalahan global adalah tentang COVID ya. Bagaimana kita bisa survive? Peradaban manusia terguncang pada saat ini. Bagaimana dengan keilmuan kita yang kita tawarkan, dengan proyek-proyek yang kita tawarkan, bisa membantu peradaban manusia dalam mengatasi permasalahan ini. Ini kan 100 tahun sekali muncul. Bagaimana kalau 100 tahun ke depan kita sudah tidak ada masalah dengan COVID? Datang pun dia kita santai saja. Kenapa? Kita sudah punya strategi dalam hal imunitas, dalam hal perilaku dan sebagainya. Kenapa kita terguncang? Karena di 100 tahun yang lalu kita tidak persiapan untuk menghadapi 100 tahun. Padahal itu kan berulang setiap 100 tahun. Mungkin ini salah satu cara bumi untuk istirahat. Tetapi untuk 100 tahun ke depan, seandainya kita bisa susun path ya, the best path ya. Jalan yang terbaik yang kita bisa lakukan nanti 100 tahun ke depan. Nah, itu yang bisa kita peluang yang apa mengucapannya, yang sangat berpotensi gitu ya. Misal ya, kalau makanya saya ke biolinguistik. Ini saya jadi punya ide, bagaimana seandainya ilmu bahasa bisa dimanfaatkan untuk imunitas. Nggak mungkin ya. Ternyata saya kaji literatur, saya minta kontak sama profesor, buka akses ke perpustakaannya, saya bilang. Minta tolong, maksudnya gitu ya, tolong Prof, saya buka akses gini. Dikasih, kemudian saya cari kata kuncinya, dapat. Tapi penelitiannya cuma satu. Bayangkan, itu gapnya begitu panjang. Di sana ada peluang bagaimana kita seandainya kita bisa memahami. Jadi sel imun kita, ini misalnya nih kasusnya kanker. Kenapa kanker itu bisa tumbuh? Karena sel kanker itu bisa menipu sel imun kita, mengatakan bahwa saya ini sel biasa, saya tumbuh. Ketika dia besar, baru dia ketahuan bahwa dia adalah sel kanker. Itu deceptif ya, dia berdusta dalam berkomunikasi terhadap sel imun. Nah, yang menjadi permasalahan seandainya sel imun kita bisa mengetahui bahwa oh ini enggak, sel kamu enggak bagus ini, kemudian dibunuh dia dengan imunitas dengan strategi imunitasnya. Habis, tidak akan ada kanker dalam peradaban manusia tidak akan kanker. Nggak ada lagi kemoterapi, tidak ada lagi, selesai sudah. Karena ilmu bahasa dimungkinkan, itu yang kita tawarkan, itu yang kita jual. Nah, seperti itu. Dan itu dimungkinkan sekali karena ada dimungkinkan. Ya, gitu Pak. Ya, makasih Mas Seto. Panjang karena waktu ya. Kayak presentasi proposal jadi. Oke, mungkin pertanyaan sama nih Mbak Fira sama Mas Rio, tapi lebih singkat sedikit karena waktu kita juga terbatas. Silakan Mbak Fira atau Mas Rio. Siapa dulu nih? Mbak Fira, silakan Mbak Fira. Oke. Kalau terkait COVID, itu di mana-mana, kalau menurut saya di mana-mana di seluruh negara pasti terdampak ya, dan memang terasa ininya. Jadi banyak rejection, karena saya juga lagi apply buat postdoc juga di beberapa negara, tapi memang banyak rejection karena COVID dan tidak ada dana. Untuk Korea sendiri masih ada, tapi dibatasi. Jadi profesor-profesor di sini masih mencari mahasiswa-mahasiswa untuk ke Korea, tapi memang dibatasi karena dana dari pemerintah juga dibatasi karena COVID ini. Sementara kalau untuk culture shock pasti ada, tapi kalau untuk saya kalau untuk saya sebagai Muslim, yang pertama pasti mereka selalu tanya kenapa sih nggak minum, kenapa sih nggak makan babi gitu, kenapa sih harus sholat, kenapa sih harus pakai kerudung gitu. Tapi kalau untuk orang Korea Selatan sendiri, mereka hanya sebatas ingin tahu.
dan kalau kita kasih tahu sudah diam selesai gitu. Yang menjadi permasalahan yang menyedihkan sebenarnya justru ada dari beberapa teman-teman yang juga Muslim gitu dari negara lain gitu. Justru mereka bilang, ngapain sih lo pakai kerudung? Ini kan di Korea ya. Kita kalau di Korea ya di Korea aja, ikutin aja apa yang di negara ini gitu. Ini tuh panas banget. Jadi pas lo balik lagi ke Indonesia baru lo pakai kerudung lagi gitu loh. Tapi itu keluarnya justru dari Muslim, itu yang sebenarnya enggak banget kalau menurut saya. Jadi culture shock pasti ada. Untuk makanan, saya juga orangnya suka milih-milih makanan. Hari pertama saya datang ke Korea itu saya sedih karena saya nggak bisa makan apa-apa. Saya nggak terbiasa dengan bau-bauannya. Tapi memang karena saya juga sudah cari-cari info sebelum saya ke Korea. Jadi pada saat saya ke Korea itu saya udah bawa bekal dari rumah. Beberapa saya bawa dari Indonesia, saya bawa beberapa makanan seperti Indomie, saya bawa rendang, saya bawa sambal kentang buatan ibu saya gitu loh. Jadi untuk seminggu pertama saya aman. Dan yang paling aman buat saya karena saya pecinta telur, jadi itu aman buat saya karena telur tuh nggak ada yang haram. Jadi ya saya kalau untuk saya pribadi saya nggak punya culture shock lah. Semuanya bisa diatasi, alhamdulillah. Terima kasih Mbak Fira. Mas Rio, gimana mungkin? Terima kasih. Baik, mungkin kalau saya pribadi untuk yang di negara ASEAN mungkin sama saja makanannya juga, tapi memang di Filipina rata-rata banyakan untuk makanan babi ya banyak sekali. Jadi akhirnya kita masak sendiri, kadang-kadang masak sendiri, kadang-kadang ya tinggal beli McDonald, kadang-kadang kalau ada uang lagi kita tinggal beli inilah di mall-mall. Tapi intinya kalau saya dari semangatnya teman-teman yang ada di forum ini, sepertinya dengan kondisi COVID seperti ini, ada juga beberapa negara yang membuka peluang besar terhadap mahasiswa foreigner untuk mendapatkan beasiswanya. Ada di Australia, terus juga yang saya pahami, saya masih menerima email beasiswa juga di email saya, dan juga ada di negara-negara yang memang tidak masih membuka. Benar kata Pak Susanto tadi bahwasanya mungkin ini peluang besar bagi kita untuk mendaftar apply di beberapa university yang sekarang ini membuka peluang beasiswa. Karena memang dari kondisi ini saya pikir ya untuk saatnya kita harus memberanikan diri gitu. Kalau enggak kita takut terlambat ke depannya ya wassalam lagi nanti kita tidak bisa sekolah. Nah, artinya saya juga ini berusaha sekolah juga ini Mas Nur. Walaupun nanti di mana di dalam negeri, artinya bisa juga selama ini saya berkontribusi terhadap bangsa dan negara. Karena poinnya di LPDP yang saya ingat di PK ya Mbak Fira ya, kita harus berkontribusi terhadap bangsa dan negara. Mungkin itu aja Mas Nur. Siap. Ya. Terima kasih Mas Rio Putra. Ini juga karena kita terbatas waktu ya, tapi saya pikir memang menurut saya hari ini semangatnya masih tinggi sekali nih. Tapi juga karena memang waktu kita terbatas, saya ucapkan terima kasih nih kepada Mbak Fira yang jauh-jauh dari. Salam Mas Nur ya, sama Mas Hijrah. Oh siap. Terima kasih juga Mas Susanto. Terima kasih ya. Mas Rio Putra ya. Nanti juga jangan istilahnya tuh. Kalau diminta sharing-sharing tuh jangan kapok gitu. Siap. Kalau ke Surabaya, ke Jawa Timur, kontak-kontak kalau ada teman-teman yang di sini. Pak Nur, Mas Nur di Syahkuala ya? Iya siap, saya di Syahkuala. Iya, di situ ada lab yang bisa baca ultrasonik ya, fonetik. Itu target saya tuh. Nggak tahu saya, mungkin ada ya. Dengan siapa? Ada. Kemarin tuh jumpa di Jakarta. Mungkin. Tapi memang kita kalau untuk Syahkuala ini sekarang yang masih salah satu daya tarik kami sih kebencanaan ya, riset kebencanaan mungkin yang menjadi salah satu ciri khas dari universitas kami. Terus juga konflik ya, resolusi konflik ya. Iya, karena memang kita juga terkenal dengan konfliknya selain tsunami tadi. Dan sekarang mungkin kalau saya juga di Fakultas Kelautan, kami sekarang lagi mengembangkan teknologi molekuler untuk ikan-ikan di Aceh khususnya. Karena lab itu Syahkuala satu-satunya perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki laboratorium itu.
Oh, siap-siap. Nanti silakan bekerja sama sama kami, Mas Susanto. Oke, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Ini kalau boleh kita buat foto keluarga dulu dong. Boleh dibuka nggak pada nih apanya kameranya nih? Ayo kita foto dulu. Yap, Mas. Tidak senyum ini dari tadi. Ayo sama dibuka dulu Dini, Mbak Sarah nih, Gabriel kalau misalnya apa. Silakan. 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf ya. Dan mudah-mudahan tidak kapok untuk kita minta berbagi terus ilmunya ke kami di Unsia. Terima kasih juga kepada Jalar yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk menjadi menjadi bagian dalam acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.